Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Meisha Putri dengan NIM 290266831. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sequence, synonyms, dan regular expressions pada database Oracle. Materi ini sangat penting karena berkaitan dengan pengelolaan data otomatis, optimasi pencarian data, serta validasi data menggunakan SQL. Pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah tentang sequence. Sequence adalah objek database di Oracle yang digunakan untuk menghasilkan angka otomatis secara berurutan. Pada database Oracle tidak terdapat fitur auto-increment seperti pada MySQL, sehingga Oracle menggunakan sequence untuk membuat nomor otomatis. Sequence biasanya digunakan untuk membuat ID yang selalu bertambah secara otomatis setiap ada data baru yang ditambahkan. Contoh penggunaan sequence yaitu untuk ID mahasiswa, nomor transaksi, nomor pelanggan, dan data lain yang membutuhkan nomor unik otomatis. Fungsi utama sequence adalah membuat nomor otomatis, menghindari duplikasi ID, serta mempermudah proses input data atau insert data ke dalam tabel. Sequence memiliki beberapa sifat penting, yaitu sequence berdiri sendiri sebagai objek database, tidak terikat pada satu tabel tertentu, dan bisa digunakan di banyak tabel sekaligus. Berikut adalah contoh sintaks untuk membuat sequence. Create sequence, runner underscore ID underscore sec, segment by 1, start with 1, max value 50.000, no change, no cycle. Penjelasannya adalah, create sequence digunakan untuk membuat sequence baru. Increment by 1 berarti angka bertambah 1 setiap digunakan. Start with 1 berarti angka dimulai dari 1. Max value 50.000 berarti batas maksimal angka adalah 50.000. No change berarti sequence tidak disimpan sementara di memori. No cycle berarti jika sudah mencapai batas maksimal, maka sequence tidak akan mengulang kembali dari awal. Nextval dan curval. Dalam sequence terdapat dua pseudokolom penting, yaitu nextval dan curval. Nextval digunakan untuk mengambil angka berikutnya dari sequence. Contohnya, select runner underscore ID underscore sec dot nextval from dual. Jika dijalankan pertama kali, maka hasilnya bisa berupa angka 1. Lalu jika dijalankan lagi, akan menjadi 2, kemudian 3, dan seterusnya. Sedangkan curval digunakan untuk melihat angka sequence yang terakhir digunakan atau angka saat ini. Contohnya, select runner underscore ID underscore sec dot curval from dual. Fungsinya adalah untuk mengetahui nilai terakhir sequence tanpa menambah angka baru. Sequence pada tabel. Sequence biasanya digunakan bersama tabel untuk membuat ID otomatis. Contohnya, create table runners, runner I underscore ID, number 0,6, constraint, runner underscore ID underscore PK untuk primary key, first name, varchar 30, last name, varchar 30. Pada tabel tersebut, runner ID digunakan sebagai primary key, first name untuk nama depan, dan last name untuk nama belakang. Kemudian, untuk memasukkan data menggunakan sequence, kita menggunakan insert into runners, memasukkan apa saja data yang ada pada tabel runners, runner ID, first name, dan last name. Value-nya, runner underscore ID underscore sec dot nextval. Lalu kita memasukkan nama di situ, nama depan Joanne, dan nama belakangnya Everly. Pada sintaks tersebut, runner underscore ID underscore sec dot nextval akan otomatis menghasilkan nomor ID baru, maka hasil datanya menjadi seperti berikut. Runner ID 1, first name Joanne, last name Everly. Berikut adalah alter sequence. Sequence juga dapat diubah menggunakan alter sequence. Namun terdapat beberapa ketentuan penting. Perubahan hanya mempengaruhi angka berikutnya. Jika menggunakan start with, maka tidak bisa diubah. Dan jika mengulang sequence dari awal, maka sequence harus dihapus lalu dibuat kembali. Selanjutnya adalah index. Index digunakan untuk mempercepat proses pencarian data pada tabel database. Cara kerjanya mirip seperti daftar isi pada buku. Dengan index, database dapat menemukan data lebih cepat tanpa harus membaca seluruh isi tabel satu persatu. Terdapat dua jenis index, yaitu unique index dan non-unique index. Unique index adalah indeks yang tidak memperbolehkan adanya data yang sama. Biasanya, unique index otomatis dibuat ketika menggunakan primary key atau unique constraint.
Contoh membuat unique index yaitu create unique index idx_email on employees email. Artinya, kolom email tidak boleh memiliki data yang sama. Sedangkan non-unique index adalah indeks yang masih memperbolehkan data duplikat. Tujuannya hanya untuk mempercepat pencarian data. Contoh membuat non-unique index. Create index idx_last name on employees (last name). Artinya, database akan lebih cepat mencari data berdasarkan kolom last name. Berikutnya adalah sinonim. Sinonim adalah nama lain atau alias untuk project database. Sinonim digunakan agar nama table menjadi lebih singkat dan mempermudah akses terhadap tabel milik user lain. Sintaks membuat sinonim adalah create sinonim, nama underscore sinonim, for nama underscore object. Contohnya, create sinonim Amy_employees for Amy_copy_employees. Artinya, table Amy_copy_employees sekarang dapat dipanggil menggunakan nama yang lebih pendek yaitu Amy_emps. Hal ini mempermudah penulisan query SQL dan membuat nama objek menjadi lebih sederhana. Yang terakhir adalah regular expression atau biasa disebut regex. Regular expression adalah pola pencarian teks yang digunakan untuk memvalidasi data atau mencari pola tertentu pada teks. Regex sangat berguna dalam proses validasi input seperti email, nomor telepon, paspor, dan sebagainya. Dalam regex terdapat beberapa meta karakter penting, yaitu kutip atas untuk awal teks, $ untuk akhir teks, titik untuk teks bebas, plus untuk satu atau lebih karakter, slash terbalik sebagai escape character, dan tanda lurus sebagai OR. Dan terakhir, dalam kurung untuk grouping atau pengelompokan. Regex checks constraint. Regex juga dapat digunakan pada check constraint untuk memvalidasi format data secara otomatis. Contohnya adalah untuk memvalidasi email. Di sini ada create table my_context, first name varchar 15, last name varchar 15, email varchar 30. Check regexp like email, petik 1, titik plus add titik plus slash terbalik, titik plus petik. Penjelasannya, titik plus berarti harus ada satu atau lebih karakter. Add berarti harus ada terdapat simbol add, dan slash terbalik titik berarti harus terdapat titik atau dot. Dengan regex tersebut, maka email seperti blablabla@gmail.com akan diterima, sedangkan email seperti blablabla.com dan tidak menggunakan add akan ditolak karena formatnya tidak valid. Tibalah kita di penghujung materi. Kesimpulan dari materi ini adalah sequence digunakan untuk membuat nomor otomatis, index digunakan untuk mempercepat pencarian data, sinonim digunakan sebagai alias objek database, dan regular expression digunakan untuk validasi serta pencarian pola teks. Sekian penjelasan dari saya mengenai sequence, synonyms, dan regular expression. Terima kasih.